Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitasari dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan gelombang bunyi Virtual Bed Simulation. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan hasil pengolahan data dan juga hasil percobaan yang sudah saya lakukan mengenai percobaan gelombang bunyi yang dilakukan dalam website PET. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita langsung saja menganalisis hasil percobaan dari percobaan yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang atau lambda dan cepat lambat gelombang. Jadi dalam percobaan kali ini yang merupakan variabel bebasnya adalah frekuensi, variabel tetapnya adalah amplitudo, dan juga variabel terikat yaitu panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Maksud dari variabel bebas yaitu jadi kita bebas untuk menentukan nah ini kan variabel bebasnya frekuensi, berarti kita bebas untuk melakukan percobaan dalam beberapa nilai frekuensi yang berbeda, bebas, tidak ada aturannya, bebas sesuai keinginan kita. Kemudian variabel tetapnya amplitudo A. Jadi variabel tetap itu dari percobaan yang pertama sampai percobaan kelima, nilai variabelnya sudah ditetapkan, yaitu dari ibu di sini. Jadi pada percobaan 1 sampai 5, nilai amplitudo yang diambil yaitu 8 cm. Kemudian variabel terikat panjang gelombang dan cepat lambat gelombang, hal ini tergantung dari nilai frekuensi dan amplitudonya juga. Jadi pas nanti itu kita harus menganalisis apakah amplitudo atau nilai amplitudo dan nilai frekuensi itu akan berpengaruh terhadap panjang gelombang dan juga cepat lambat gelombang atau tidak. Nah, pada percobaan pertama yang dilakukan yaitu amplitudonya 8 cm, kemudian frekuensi yang saya ambil yaitu 2 Hz, kemudian periode yang didapatkan yaitu 4 kali 10 pangkat min 3 sekon, kemudian panjang gelombangnya 132,7 cm, dan cepat lambat gelombangnya 265,4 cm per sekon. Ini adalah bukti dari percobaan yang pertama. Nah, ini adalah bukti dari percobaan yang pertama. Nilai dari amplitudonya adalah 8, kemudian frekuensinya adalah 2 Hz, kemudian di sini panjang gelombang atau lambda yang dihasilkan yaitu dari sini ke sini. Jadi satu lambda itu kan satu bukit, satu lembah. Jadi ini nilainya dari satu lambda yaitu diukur 132,7 cm. Kemudian periodenya yaitu kan ini ada dari sini mana? Nah, dari sini sampai ke ujung sini yaitu ada 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi 4 kotak milisekon. Nah, jadi kan satu kotak itu bernilai 1 milisekon, berarti ini 4 kali 1 milisekon, jadi 4 milisekon. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk sekon, yaitu 1 milisekon sama dengan 10 pangkat min 3 sekon. Jadi, periode yang didapatkan yaitu 4 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian data hasil percobaan yang kedua, yaitu dengan amplitudo 8 cm. Kemudian, nilai frekuensi yang saya ambil yaitu 4 Hz, dan menghasilkan periodenya 3,2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian panjang gelombang yang dihasilkan yaitu 113,1 cm dan cepat lambat gelombangnya yaitu
452,4 cm per sekon. Nah, bisa dilihat di sini nilai amplitudonya adalah 8 cm dan frekuensi yang diambil yaitu 4 Hz, kemudian menghasilkan lambda. Satu lambdanya bernilai dari sini sampai sini yaitu 113,1 cm. Kemudian periode yang dihasilkan dari titik ujung satu lambda ini yaitu 3,2 milisekon, berarti periodenya yaitu 3 kali 10 pangkat min 3,2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, kemudian untuk percobaan yang ketiga, nilai amplitudonya masih sama dari percobaan satu dan kedua yaitu 8 cm. Kemudian frekuensi yang saya ambil yaitu 6 Hz dan periode yang didapatkan yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian panjang gelombang yang dihasilkan yaitu 96,6 cm dan cepat rambat gelombangnya yaitu 579,6 cm per sekon. Kemudian untuk bukti dari hasil percobaannya yaitu, nah ini frekuensi 6 Hz. Mana kursornya? Nah, bisa dilihat di sini nilai amplitudonya masih sama yaitu 8 cm. Kemudian frekuensi yang digunakan yaitu 6 Hz. Kemudian di sini menghasilkan satu lambdanya yaitu dari sini sampai ke sini tuh 96,6 cm dan periode yang dihasilkan adalah 2, yang ini setengah, berarti 2 tambah setengah kali 2 tambah 1 yaitu 3 kotak, berarti 3 milisekon. Hal ini berarti periode yang dihasilkan yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, kemudian data yang dihasilkan dari percobaan yang keempat yaitu dengan nilai amplitudonya masih sama yaitu 8 cm. Kemudian nilai frekuensi yang saya ambil yaitu 8 Hz. Kemudian periode yang dihasilkan yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian panjang gelombangnya yaitu 83,1 cm dan cepat rambat gelombang yang dihasilkan yaitu 664,8 cm per sekon. Nah, untuk bukti dari percobaannya yaitu percobaan keempat. Mana? Nah, ini dengan frekuensi 8 Hz. Dengan frekuensi 8 Hz. Nah, bisa dilihat ini nilai amplitudonya masih sama yaitu 8 cm. Kemudian frekuensinya yaitu 8 Hz. Kemudian di sini lambda atau panjang gelombang yang dihasilkan yaitu 83,1 cm. Kemudian periodenya yaitu terdapat 2, satu lambda itu kan satu lembah satu bukit. Yang 2 kotak, kemudian ini seperempat, jadi 2,5. Jadi nilai dari periodenya yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Untuk percobaan yang kelima, menghasilkan data yang pertama yaitu nilai amplitudonya masih sama kan 8 cm. Kemudian frekuensi yang diambil yaitu 10 Hz. Kemudian periode yang dihasilkan yaitu 2,3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian panjang gelombangnya yaitu 79 cm dan cepat rambat gelombang yang dihasilkan yaitu 790 cm per sekon. Nah, jadi amplitudo yang digunakan yaitu 8 cm, kemudian frekuensinya 10 Hz. Kemudian di sini menghasilkan lambda yang dihasilkan yaitu 79,0 cm dari sini sampai sini 1 lambda. Kemudian periode yang dihasilkan yaitu 2,3 di sini. 2 kotak 1 2 ini 0,3. Dan di sini adalah perhitungan dari cepat rambat gelombang. Nah, untuk
Nah, di sini untuk percobaan yang pertama yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Jadi yang pertama itu adalah menentu cepat rambat gelombang pada percobaan yang pertama yaitu pengaruh frekuensi terhadap lambda atau panjang gelombang dan juga cepat rambat gelombang. Data hasil percobaannya, karena di sini perhitungan cepat rambat gelombang yaitu rumusnya adalah V sama dengan frekuensi dikali lambda. Maka di sini saya menuliskan kembali beberapa data yang dibutuhkan untuk beberapa data yang dihasilkan dari percobaan pertama, yaitu amplitudonya, nilai dari amplitudonya, frekuensi, periode, panjang gelombangnya. Kemudian untuk menghitung cepat lambat gelombang, di sini kita hanya memerlukan nilai dari frekuensi dan juga lambda. Nah, maka untuk pada percobaan yang pertama yaitu nilai frekuensinya yaitu 2 Hz, kemudian panjang gelombangnya 132,7 cm. Berarti V yang ditanyakan adalah V atau cepat lambat gelombang. Jadi V sama dengan frekuensi dikali lambda dan menghasilkan 2 yaitu F frekuensinya itu 2 Hz dikali lambdanya 132,7 cm dan cepat lambat gelombangnya itu 265,4 cm per sekon. Kemudian untuk yang percobaan kedua dengan amplitudo 8 cm, frekuensi 4 Hz, periodenya 3,2 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian panjang gelombangnya itu 113,1 cm. Kemudian untuk cepat rambat gelombangnya itu yang dibutuhkan hanya nilai frekuensi dan juga lambda. Pada percobaan kali ini, nilai frekuensinya yaitu 4 Hz dan nilai lambdanya yaitu 113, cm. Maka cepat rambat gelombangnya yaitu V sama dengan frekuensi dikali lambda. Frekuensinya 4 Hz dikali 113,1 cm, sehingga cepat rambat gelombang yang dihasilkan yaitu 452,4 cm per sekon. Kemudian pada percobaan yang ketiga, nilai frekuensinya yaitu 6 Hz dan lambdanya yaitu 96,6 cm, sehingga cepat rambat gelombang yaitu frekuensi dikali lambda, yaitu 6 Hz dikali 96,6 cm, sehingga cepat rambat gelombangnya dihasilkan yaitu 579,6 cm per sekon. Kemudian pada percobaan keempat, frekuensi yang dihasilkannya itu 8 Hz, kemudian lambda yang dihasilkannya itu 83,1 cm, sehingga V sama dengan frekuensi dikali lambda sama dengan frekuensinya 8 Hz dikali lambda 83,1 cm, sehingga cepat rambat gelombang yang dihasilkan yaitu 664,8 cm per sekon. Kemudian pada percobaan kelima, frekuensinya 10 Hz dan nilai lambdanya yaitu 79 cm, sehingga V sama dengan frekuensi dikali lambda yaitu 10 Hz dikali 79 cm, sehingga 790 cm, sehingga cepat rambat gelombangnya yaitu 790 cm per sekon. Kemudian di sini ada hasil dari percobaan yang kedua yaitu pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan atau lambda dan cepat rambat gelombang. Jadi yang percobaan yang pertama tadi makan kayak menganalisis pengaruh frekuensi, pengaruh perbedaan nilai frekuensi terhadap nilai lambda dan juga cepat rambat gelombang. Sedangkan pada percobaan kedua kali ini kita harus menganalisis apakah nilai amplitudo dapat berpengaruh terhadap panjang gelombang dan juga nilai cepat rambat gelombang. Nah, jadi pada percobaan yang kedua ini variabel bebasnya yaitu amplitudo. Jadi kita bebas untuk menggunakan nilai amplitudo yang sesuai dengan yang kita inginkan. Terus untuk variabel tetapnya yaitu frekuensi, nilai dari frekuensi. Jadi nilai frekuensinya yaitu sudah ditetapkan dari ibu, nilai ketetapan sudah ditetapkan nilai frekuensi yang harus diterapkan dalam percobaan kedua kali ini yaitu 5 Hz. Jadi percobaan kedua ini dilakukan sebanyak 5 kali. Dari percobaan yang pertama sampai percobaan kelima, nilai frekuensi yang digunakan yaitu 5 Hz. Kemudian variabel terikatnya yaitu panjang gelombang dan juga cepat rambat gelombang. Jadi kita harus menganalisis jadi nilai
panjang gelombang dan cepat rambat gelombang ini akan bergantung kepada nilai frekuensi dan juga nilai amplitudo yang digunakan. Nah, nanti kita lihat apakah amplitudo itu akan berpengaruh terhadap nilai panjang gelombang dan juga nilai cepat rambat gelombangnya atau enggak gitu. Percobaan yang pertama, di sini nilai frekuensi yang digunakan yaitu 5 Hz, kemudian amplitudonya yaitu 2 cm, kemudian periode yang dihasilkan yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 sekon, kemudian panjang gelombangnya yaitu 102,8 cm, dan cepat rambat gelombang yang dihasilkan yaitu 514 cm per sekon. Nah, sebenarnya untuk mempersingkat waktu, dari percobaan yang ke-1 sampai ke-5 dengan nilai frekuensi yang sama, tapi amplitudonya berbeda-beda. Jadi, selisihnya 2 cm tiap percobaan. Nah, percobaan yang pertama itu menggunakan amplitudo 2 cm, kedua 4 cm, yang ketiga 6 cm, keempat 8 cm, dan yang kelima yaitu 10 cm. Tapi, periode yang dihasilkan dalam percobaan kali ini, dari percobaan 1 sampai ke-5 itu sama, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 sekon, semuanya. Kemudian, panjang gelombang yang dihasilkannya juga sama, yaitu 102,8 cm. Nilai cepat rambat gelombangnya juga sama, yaitu 514 cm per sekon. Nah, untuk bukti dari percobaannya yaitu percobaan kedua, yaitu pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan juga cepat rambat gelombang. Nah, untuk buktinya, tes dulu kali ya. Nah, bisa dilihat ini untuk yang amplitudonya 2 cm. Nah, ini kan frekuensinya udah ketetapan 5. Jadi frekuensinya udah ada di tengah, terus ini ya amplitudonya paling kiri yaitu 2 cm. Kemudian di sini ada 1 lambda. Nilai 1 lambda yang dihasilkan yaitu 102,8 cm. Kemudian periodenya mana? Kelihatan nggak? Nah, periodenya sama, yaitu 3 kotak yang dihasilkan. Jadi 1 lambda itu menghasilkan 3 kotak, berarti 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian untuk yang percobaan amplitudo 4 cm. Nah, nilai frekuensinya yaitu udah sama, 5 Hz. Kemudian di sini amplitudonya yaitu 4 cm. Kemudian di sini lambda yang dihasilkan 1 lambda yaitu bernilai 102,8 cm. Kemudian periode yang dihasilkan yaitu 1 lambda itu 3 kotak, 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian di sini adalah percobaan yang ketiga, itu dengan amplitudo 6 cm. Nah, di sini nilai dari frekuensinya masih sama, yaitu 5 Hz, kemudian amplitudonya yaitu 6 cm, kemudian panjang gelombang atau lambda yang dihasilkan yaitu 102,8 cm, kemudian periode yang dihasilkan yaitu di sini ada 3 kotak, berarti periodenya yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian percobaan yang keempat, yaitu dengan amplitudonya 8 cm, kemudian frekuensinya 5 Hz, masih tetap sama, kemudian panjang gelombang yang dihasilkan juga sama, yaitu 102,8 cm. Kemudian di sini periode yang dihasilkan juga sama, yaitu sebanyak 3 kotak, di mana berarti periode yang dihasilkan yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian yang pada percobaan yang kelima ini, dengan amplitudonya yaitu 10 cm, kemudian frekuensinya 5 Hz, kemudian lambda yang dihasilkan masih tetap sama, yaitu 102,8 cm, dan periode yang dihasilkan juga masih sama, yaitu sebanyak ada 3 kotak,
dalam satu lambda itu memuat 3 kotak, berarti periode yang dihasilkan yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, kemudian di sini ada pengolahan data untuk hasil uji coba yang kedua, yaitu tentang pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Jadi, nilai dalam percobaan ini nilai frekuensinya tetap, tetapi yang berbeda hanyalah nilai amplitudonya. Kemudian untuk menghitung cepat lambat, kemudian saya udah menyalin semua data yang ada di laptop tadi ke dalam buku untuk mempermudah dalam proses penghitungan dalam pengolahan datanya. Nah, untuk cepat lambat gelombang itu rumusnya kan V sama dengan frekuensi dikali lambda. Berarti data yang dibutuhkan hanya nilai frekuensi dan juga panjang gelombang atau lambdanya. Berarti untuk percobaan pertama dengan frekuensi 5 Hz dan juga 102,8 cm, maka V sama dengan frekuensi dikali lambda sama dengan 5 Hz dikali 102,8 cm. Sehingga cepat lambat gelombangnya yaitu 514 cm per sekon. Nah, dikarenakan nilai frekuensi dan juga nilai panjang gelombang pada percobaan 1 sampai ke 5 nilainya sama persis, maka nilai cepat lambat gelombang pada percobaan 1 sampai percobaan 5 ini juga sama, yaitu 514 cm per sekon. Nah, sebelum kesimpulannya di sini ada lampiran untuk menghitung cepat lambat gelombang yang tadi. Kemudian ini adalah kesimpulan dari praktikumnya. Nah, jadi kesimpulan dari hasil percobaan virtual lipid simulation, kesimpulannya itu setelah melakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan juga nilai cepat lambat gelombang. Yang pertama, besar kecilnya nilai frekuensi mempengaruhi panjang gelombang atau lambda dan juga berpengaruh terhadap nilai cepat lambat gelombang karena pada saat percobaan ketika nilai frekuensinya semakin besar, maka panjang gelombang atau lambda yang dihasilkan semakin kecil. Sedangkan cepat lambat gelombang yang dihasilkan semakin besar. Hal ini berarti nilai frekuensi berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang dan nilai frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang atau lambda. Untuk kesimpulan yang tadi dapat dibuktikan bahwa ketika nilai frekuensinya berbeda, kan nilai frekuensinya semakin besar, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian panjang gelombangnya yaitu 132 dan percobaan kelima itu 79 cm. Hal ini berarti frekuensi semakin besar, maka panjang gelombang akan semakin kecil. Sedangkan cepat lambat gelombangnya pada percobaan pertama yaitu 265,4 cm dan terus naik sehingga percobaan yang kelima yaitu cepat lambat gelombangnya 790 cm per sekon. Hal ini berarti ketika frekuensinya semakin besar, maka nilai cepat lambat gelombangnya juga akan besar. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa frekuensi berbanding lurus dengan nilai cepat lambat gelombang karena ketika nilai frekuensinya semakin besar, maka nilai cepat lambat gelombang juga akan semakin besar. Sedangkan nilai frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang atau lambda. Karena ketika nilai frekuensinya semakin besar, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian untuk kesimpulan percobaan yang kedua, yaitu tentang pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang atau lambda dan juga terhadap cepat lambat gelombang. Dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai amplitudo tidak berpengaruh terhadap nilai panjang gelombang atau lambda, karena pada saat dilakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan nilai amplitudo yang berbeda, panjang gelombang atau lambda yang dihasilkan bernilai sama. Kemudian,
amplitudo tidak berpengaruh terhadap nilai cepat rambat gelombang karena kita ketahui bahwa rumus untuk menentukan cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan frekuensi dan lambda. Sehingga untuk menentukan cepat rambat gelombang yang diperlukan adalah frekuensi dan nilai lambda, sehingga amplitudo tidak berpengaruh terhadap nilai cepat rambat gelombang. Nah, dapat dilihat dari data ini, ketika amplitudonya berbeda tetapi nilai frekuensi, periode, dan juga panjang gelombang dari percobaan 1 sampai percobaan 5 ini adalah bernilai sama, nilai frekuensi dan juga nilai panjang gelombangnya. Kemudian, sehingga amplitudo tidak berpengaruh terhadap nilai frekuensi dan juga panjang gelombang. Dan juga amplitudo tidak akan berpengaruh terhadap nilai cepat rambat gelombang karena untuk menentukan nilai cepat rambat gelombang kita memerlukan frekuensi dan lambda sehingga amplitudo tidak berpengaruh sama sekali terhadap cepat rambat gelombang. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.